Nah, bagaimana penerapan PHT di Indonesia? Jadi di Indonesia itu eh, konsep pengendalian hama terpadu ini harus disampaikan kepada petani. Ya, tujuannya adalah untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Nah, melalui seminar, melalui pelatihan atau sekolah PHT. Jadi dulu tuh ada namanya sekolah PHT pada petani di lapangan. Jadi Indonesia salah satu negara perintis penerapan PHT pada tanaman-tanaman yang padi, palawija, dan sayuran. Dulu tuh ada namanya sekolah lapangan PHT, diselenggarakan di lapangan ya, ada kurikulumnya juga. Jadi di situ tidak ada murid dan guru, tapi adalah peserta dan pemandu lapangan. Jadi peserta itu belajar dipandu oleh pemandunya untuk mengetahui, memahamkan, menerapkan PHT itu di kebunnya masing-masing atau di sawahnya masing-masing. Jadi program PHT itu, sekolah lapang PHT itulah petani dapat memahami ya pengendalian hama terpadu nih. Jadi sebenarnya lebih kepada pemberdayaan petani, memanfaatkan sumber daya yang terbatas, menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dengan adanya sekolah lapang PHT ini, petani itu diberdayakan menjadi manusia, jadi menjadi orang yang punya kekuatan kedaulatan terhadap lahannya sendiri. Nah, persoalannya adalah bagaimana menyampaikan konsep dari program PHT ini secara tepat kepada petani. Nah, penerapannya rumit ya untuk disampaikan pada tingkat lapang. Jadi kenapa dia rumit? Kondisi petani Indonesia itu dibatasi oleh tingkat pendidikan yang rendah, kondisi sumber daya alam, kepemilikan lahan. Nah, sekolah lapang ini berlanjut dari tahun 89 sampai 98. Nah, jumlah petani yang dilatih mencapai 50.000 petani, difasilitasi oleh Bappenas, kemudian dilanjutkan oleh Departemen Pertanian. Nah, sayangnya sekolah lapang ini berhenti sampai sekarang tidak muncul lagi dia. Jadi sekolah PHT di dunia sebenarnya dunia internasional menganggap bahwa pendekatan PHT ini pada negara-negara Asia itu berkembang sebenarnya. Jadi dasar pelatihannya adalah pendidikan orang dewasa secara partisipasi. Visinya adalah untuk pemberdayaan petani, sehingga petani itu bisa mengelola ekosistem pertanian sendiri, sehingga peningkatan kesejahteraan petani sendiri. Ini dia ya tujuannya. Ini salah satu sekolah lapang petani tanaman perkebunan, dan ini sudah berhenti program ini. Jadi hanya ini yang dilakukan oleh pemerintah. Sampai saat ini tidak ada lagi sekolah lapang PHT terpadu. Jadi petani bisa melakukan, ini petaninya dibina, melakukan menghitung ambang ekonomi, mengelola tanamannya, memonitor serangga hama, itu diajarkan kepada petani. Sebenarnya sekolah yang bagus, cuma sekarang udah tidak ada lagi. Jadi, cara belajarnya adalah di sawah, kemudian dia mengamati langsung, kemudian menganalisa permasalahan di lapangan, kemudian petugasnya bukan menggurui. Jadi belajarnya pada satu siklus perkembangan tanaman. Jadi ada kurikulumnya juga seperti sekolah. Oke. Jadi pada prinsip-prinsip itu adalah PHT itu ditanamkan budidaya tanaman sehat, kemudian pelestarian musuh alami, pengamatan berkala, dan petani sebagai ahli PHT-nya. Jadi 4 konsep ini diajarkan kepada petani. Oke, bahannya udah begini dah. Oke, ini bahannya udah ya. Kalau praktikum OPT saya samakan saja dengan kuliahnya ya. Jadi nanti bisa kita gabungkan pada Jumat malam, Jumat malam saja karena kan kalian Sabtu ada kuliah lain kan? Pauline ada kuliah nggak di Jumat malam? Jumat malam
Saya nggak ada Bu, cuman sebagian ada yang masuk juga. Hmm, karena kan ini berbenturan kalau misalnya Pak Andi hari Sabtu besok udah ngajar, berarti kan jam 7 sampai jam 9 udah penuh tuh jamnya. Iya Bu, betul Bu. Cuman di KRS tadi kan saya cek Bu, itu pertemuan untuk kami praktik OPT, pertemuan 1 sampai 5 dia online. Kemudian 6 sampai 10 dia offline, Bu. Ya bisa aja, nanti offline pun kan nanti tetap aja Iya, kan, tetap aja ada iya ada iya, pandinya. Bu. Maksud kami kalau bisa online aja, Bu. Kalau bisa online Kalau aja. Ibu, Ya, kalian tanda tangannya kayak mana? karena Saya kan kan Bu ada yang di Kalimantan, kawan-kawan yang ini Bu, yang di kelas JS ini Bu, ada yang ada bukan di di, Kalimantan. ada Bu. Ya kayak mana itu? Oh ya ini Iya, itulah Bu. prakteknya sampai pertemuan 4. Pertemuan kok nggak ada pertemuan limanya? Iya Bu, 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 di paling bawah dia Bu. Ya, kemudian sisanya adalah tetap muka. Iya Bu, itu maksudnya Bu. Minta izin kalau boleh Bu, kami online. Sekarang gini, siapa yang karena kan yang membarcode-kannya di kampus siapa? Karena kan dia harus di-barcode kalau dia offline. Coba komunikasikan dengan kawan-kawannya siapa yang bertugas untuk membarcode. Bisa saja saya online kan, cuma yang membarcode-nya ini. Oh, itu ya Bu. Nanti coba saya komunikasikan Bu ke kawan yang dekat-dekat di situ gimana.